Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dian Indrawati, CGP Angkatan 9 dari Kota Yogyakarta, dengan fasilitator Ibu Siti Saroh dan pengajar praktik Bapak Muhammad Qasim. Perkenankan saya akan menyampaikan video koneksi antar materi untuk memenuhi tugas modul 1.4 dengan mengaitkan antara modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Diawali dengan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik seharusnya memiliki nilai dan peran sehingga dapat melaksanakan dan menjadi agen perubahan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Materi pertama dalam modul 1.4 adalah disiplin positif. Disiplin positif ini akan saya kaitkan dengan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Materi berikutnya mengenai motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi manusia melakukan sesuatu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir, motivasinya adalah untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam melakukan sesuatu, setiap manusia mesti memiliki motivasi. Hal ini kita menuju kepada motivasi internal, karena motivasi internal merupakan motivasi yang kuat untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari pemberian hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalkan motivasi eksternal dalam diri. Masih dalam modul 1.4 mengenai 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru yang pertama adalah sebagai penghukum, di mana guru di sini adalah memberikan hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan. Posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Posisi ini membuat siswa yang melakukan kesalahan dia akan merasa bersalah. Posisi ketiga atau tengah-tengah adalah guru sebagai seorang teman bagi siswa. Posisi selanjutnya adalah pemantau. Yang terakhir, di posisi puncak, guru berperan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi manajerlah yang paling bagus diterapkan sebagai seorang guru, karena guru melakukan sesuatu bersama murid. Murid dipersilahkan mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau identitas berhasil pada diri murid. Materi berikutnya dalam modul 1.4 adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini kita belajar membuat keyakinan kelas. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah. Selanjutnya, dalam modul 1.4, saya juga belajar mengenai segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah.
Di sini, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk mencapai tujuan, menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, keterkaitan modul budaya positif dari materi-materi yang sudah saya pelajari tadi akan kita kaitkan dengan filosofi KHD yang dibahas dalam modul 1.1 dan nilai dan peran guru penggerak yang dibahas dalam modul 1.2 serta visi guru penggerak yang dibahas dalam modul 1.3. Yang pertama, keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Terakhir, keterkaitan budaya positif dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif. Hal ini agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, ramah anak, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dapat melalui tahapan bagja dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya saya melakukan refleksi sejauh mana pemahaman saya mengenai konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul 1.4 ini. Adakah hal-hal menarik untuk saya di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti yang ada dalam modul 1.4 budaya positif, yaitu berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan terakhir tentang segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut saya resapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia yang berupa penghargaan. Ternyata pemberian penghargaan dapat memiliki dampak negatif bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul 1.4 ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah pembuat rasa bersalah dan teman. Seharusnya sebagai guru, saya bisa bertindak sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah saya? Saya menangani murid-murid saya yang sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat karena mereka terlalu asik bermain bola. Saya menggunakan segitiga restitusi untuk mencari solusi bersama mereka. Saya menstabilkan identitas mereka, menanyakan keyakinan kelas yang kita yakini bersama, dan terakhir memvalidasi tindakan yang salah. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri dengan melakukan
pembelajaran yang berpihak pada murid, dan senantiasa menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah, sehingga terbiasa melakukan restitusi. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus saya perbaiki? Oke, di sini yang harus saya perbaiki adalah posisi kontrol guru. Saya seharusnya bisa berperan sebagai manajer. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah muncul motivasi internal pada murid untuk menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya gunakan, dan bagaimana perasaan saya saat itu. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah membuat rasa bersalah, dan kadang-kadang saya berperan sebagai teman. Perasaan saya saat membuat rasa bersalah pada diri murid, saya merasa kasihan dan saya merasa tidak nyaman. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang akan saya pakai dan bagaimana perasaan saya? Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam pemecahan masalah. Perasaan saya menjadi sangat nyaman dan saya mulai menyadari pentingnya berkomunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, membangun kedekatan dengan siswa, dan terakhir membangun kemandirian dalam diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Bagaimana mempraktekkannya? Pernah ketika saya melakukan segitiga restitusi, namun saat itu saya belum mengetahui bahwa namanya adalah segitiga restitusi, sehingga yang saya terapkan hanya 2 sisi saja. Yang pertama, saya menerapkan sisi menstabilkan identitas dengan mengatakan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan sisi yang berikutnya yang pernah saya terapkan memvalidasi tindakan yang salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada. Hal-hal yang penting harus kita pelajari adalah melakukan kolaborasi antara guru dengan orang tua, sekolah dengan orang tua dan komite di sekolah untuk menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah agar budaya positif itu dapat menjadi karakter mereka sehingga dapat juga dilakukan di rumah atau di mana saja sehingga karakter positif mereka, pribadi profil pelajar Pancasila mereka semakin kuat terbentuk dan mengakar dalam diri mereka. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata implementasi budaya positif modul 1.4. Rancangan ini dilatar belakangi oleh tidak semua warga sekolah, terutama guru, menyadari dan memahami penerapan konsep-konsep inti budaya positif, seperti disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tujuan pembuatan rancangan tindakan aksi nyata ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Terbentuknya motivasi intrinsik pada diri murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukur pencapaian aksi nyata modul budaya positif adalah terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama guru kelas dan murid, terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan koordinator bidang, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas bersama siswa-siswa, hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Dukungan yang dibutuhkan adalah dari kepala sekolah, teman sejawat, para siswa, dan perlengkapan untuk membuat keyakinan kelas
berupa kertas plano, post-it, spidol warna-warni. Buah nanas, buah ceri, dibuat jus dicampur gula. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.